Kajaban mlebu lho. Jenazah tersebut ada tetap manusia dan kita usahakan untuk dimakamkan secara layak di pinjam karena ora sing kejadian yang ada di Karanganyar kemarin, kami mendapatkan penyerahan manda dari pihak keluarga dari saudara Karyono untuk masalah pemakaman dan lain sebagainya diserahkan kepada kepolisian dalam hal ini dari Polda Jawa Tengah, karena ada pertimbangan antara lain dari informasi dari Direktur Intel Jawa Timur akan dari sana. Tapi sesuai kemanusiaan, apapun ceritanya, bahwa jenazah tersebut ada tetap manusia dan kita usahakan untuk dimakamkan secara layak di pemakaman Kedung Mundu. Ya, saya kira ini surat pernyataan sudah saya terima dari keluarga. Yang pertama dari sidik jari, jadi itu sudah kewenangan dari DPI dan dicetakan dari DPI dan menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar atas nama Karyono sesuai DNA dan juga sidik jari yang bersangkutan, dan sudah dikuatkan dengan keterangan dari pihak keluarganya bahwa itu adalah benar adalah yang bersangkutan. Ini bergerak juga kemarin Pak ya, tidak ada yang direct Pak. Nah, ini sedang kita lidik. Untuk masalah itu sedang dilidik oleh pihak Densus untuk apakah yang bersangkutan berdua sendiri atau yang satu keluarga. Oke, ini. 1, 2, 3. Satu bergerak. Ada yang masuk lagi? On? Ya. Ini kemarin hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 kurang lebih pukul 11.00 terjadi penyerangan terhadap anggota Polri di wilayah Karanganyar, yaitu tepatnya seorang Wakapolres Karanganyar bersama anggotanya bersama beberapa personil dan masyarakat ini sedang melaksanakan kegiatan susur Gunung Lawu. Artinya Gunung Lawu ini sudah ditutup selama corona, tidak dibuka, dan ini menuju new normal yang nantinya akan dibuka. Tentu jalur ini akan dibersihkan rumput-rumputnya. Jadi Polri bersama masyarakat itu sama-sama membersihkan. Jadi semua orang juga banyak memegang senjata tajam. Ya. Dan tiba-tiba memang ada seseorang yang tidak dikenal menyerang ajudan dari Wakapolres. Yang waktu itu sempat ditangkis dan mengenai tangan dan leher. Lalu kemudian juga Wakapolres Karanganyar juga diserang dengan celurit. Karena Wakapolres ini memegang kayu, ini bisa ditangkis dengan kayu, tetapi tangan kiri masih terkena. Lalu kemudian pelaku ini tetap melakukan pengejaran dan akhirnya salah satu warga mengambil batu, melempar dan kena di kepala, ya, itu berdarah kepalanya. Tapi pelaku tetap juga mengejar. Lalu akhirnya personil kita dengan sigap, ya, dengan menggunakan senjata api bisa melumpuhkan. Artinya dengan tembakan 3 kali ke kaki itu mengenai pelaku. Nah, pelaku ini dibawa ke puskesmas terdekat, namun mungkin karena kehabisan darah sampai di puskesmas sudah dinyatakan meninggal dunia. Nah, 3 korban kita ini sudah dibawa ke rumah sakit, ya, sampai saat ini masih di opname di rumah sakit di Karanganyar. Lalu kemudian pelaku tersebut, ya, kita tanyakan kepada warga, tidak ada yang mengenal satupun. Artinya bukan warga Karanganyar. Dan beberapa keterangan dari warga bahwa mereka pernah melihat pelaku ini
bolak-balik mendatangi kampung itu. Sudah 2 kali katanya melihat, tapi kita tidak kenal katanya, tidak curiga juga. Nah ini tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melakukan susur atau pembersihan jalur Gunung Lawu itu bersama masyarakat di sana. Dan kemudian pelaku ini dibawa ya ke Rumah Sakit Bayangkara di Semarang untuk dilakukan otopsi rencana kita, dan juga akan dilakukan pendalaman siapa pelaku ini. Ini sudah tim gabungan yang sudah diutus oleh Pak Kapolda dari Inapis, dari Reskrim, dari Intel, kemudian Densus 88 sedang mendalami terhadap pelaku ini. Ini yang kita lakukan. Lalu kemudian Pak Kapolda Jawa Tengah menegaskan kepada seluruh personil untuk melakukan waspada diri. Artinya anggota tidak boleh sendirian, harus ada minimal berdua, dan kemudian pelayanan-pelayanan anggota itu dilindungi dengan anggota yang bersenjata. Ya, ini untuk pengamanan perorangan maupun pengamanan maku. Ya, tentu ini pasti menjadi prioritas kita. Ya. Kemudian juga untuk pelaku sendiri, ya ini masih dalam pendalaman, belum bisa kami sebutkan karena ini nanti akan mungkin dirilis ketika nanti kita sudah mendapatkan data lengkap tentang siapa pelaku ini. Tentunya juga karena tidak ada identitas, kalau nanti ada keluarganya atau mortem segala macam, nanti akan kita cocokkan darahnya dengan si pelaku ini, dengan termasuk keluarga korban. Untuk barang bukti kemarin ada tulisan apa Pak? Barang bukti yang kita temukan di pelaku ini itu 1 buah tas. Ya. Selain dari celurit yang dia gunakan, kita temukan juga ada pisau, ya seperti pisau dapur. Lalu kemudian juga ada pakaian-pakaian, ada odol, sikat gigi, lalu kemudian juga ada beberapa kertas ya dengan tulisan-tulisan yang memang tidak bisa terbaca jelas karena kertasnya sudah cukup lama. Jadi tulisannya memang agak kabur ya, tulisan-tulisan itu. Tapi kita jelas sekarang ini fokus akan menyelidiki siapa pelaku tersebut penyerangan terhadap anggota Polri. Pelaku waktu sempat berada di sana tuh tepat berapa hari sebelum kejadian? Ya kalau menurut dari warga beberapa hari sebelum itu memang dia sudah datang sana, terus habis itu pergi lagi. Sudah sempat 2 kali ada warga yang melihat ya. Tetapi memang karena tidak mencurigakan, tidak dilaporkan. Ya, ini juga kita menghimbau juga, ya, Pak Kapolda menghimbau kepada masyarakat apabila melihat orang yang tidak dikenal masuk ke kampungnya mencurigakan, segera lapor kepada Babin Kapolres yang berwenang.